Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Optimis adalah salah satu program terbaru dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang kita akan mengulas tentang berbagai isu tentang kepemiluan. Dan pada episode Optimis kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran pemilu. Kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa tugas dan wewenang Bawaslu itu salah satunya adalah untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Teki Mintoyo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ya Pak? Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana Pak Teki kabarnya? Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Pak, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pelanggaran, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pelanggaran dan penanganan sengketa itu kan berbeda ya Pak? Ya. Nah, perbedaannya itu apa sih Pak? Dilihat dari konteksnya penanganan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu dalam konteks pemiluan itu ada 3. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etika. Untuk sengketa itu ranah khusus ya. Dalam artian begini, sengketa itu timbul antara peserta pemilu juga antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Biasanya kalau dengan penyelenggara pemilu menyangkut keputusan-keputusan. Kemudian ini Pak, banyak orang yang tahu kalau pelanggaran pemilu itu hanya politik uang. Nah, sebenarnya itu apa saja sih Pak jenis-jenis dari pelanggaran pemilu seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pelanggaran pemilu itu terdiri dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etika. Itu pelanggaran administrasi umumnya menyangkut hal-hal administratif, katakanlah menyangkut keputusan atau hasil rekap sementara gitu, atau yang lainnya, atau juga tindakan-tindakan yang tidak mengarah ke pidana dan bukan merupakan etika. Terus untuk pidana sendiri, pidana pemilu adalah segala perbuatan yang dikategorikan sebagai sebagai pelanggaran pemilu, pelanggaran pidana. Ya. Itu terus yang etika ini lebih spesifik lagi, ini menyangkut para penyelenggara pemilu. Di KPU, kita Bawaslu, nanti penanganannya di DKPP. Gitu. Kemudian nih Pak, apa saja syarat-syarat pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Syarat-syarat pelanggaran sebenarnya umumnya sebuah penanganan ya. Itu yang jelas 1 syarat formil, 2 syarat material. Syarat formil tentunya pelapor. Gitu. Terus untuk syarat formil, syarat material tentunya dalam hal ini segala sesuatu yang mendukung dugaan seseorang atau dugaan atas pelanggaran tertentu yang diwujudkan dalam bukti-bukti, barang bukti. Bisa jadi di situ kalau katakanlah dugaan money politik itu ada uang, terus juga saksinya sekalian sebagai penerima. Bukan keterangan saksi loh ya, kalau keterangan saksi itu alat bukti, bukan barang bukti, harap dibedakan itu. Kemudian Pak, bagaimana dengan mekanisme penanganan pelanggaran itu sendiri Pak? Pelanggaran itu tentunya kita tarik dari awal dulu ya, agak bercerita sedikit, kita ambil definisi pengawasan dulu. Pengawasan itu apa? Pengawasan pemilu tentunya ya, adalah segala kegiatan pengamatan dalam satu kegiatan, apakah kegiatan itu dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Itu tugas kami, tentunya dalam lingkup kepemiluan. Lah, ketika sebuah kegiatan kok
tidak sesuai atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan, nah di situ kan timbul masalah. Nah itu ketidaksesuaian itu nanti kita kategorikan apakah dugaan itu administrasi atau pidana karena menyangkut perbuatan, atau ketika melibatkan penyelenggara berarti etika. Gitu. Terus hal-hal mengenai ini penindakan itu ya. Tentunya kita harus paham dulu apa yang dipermasalahkan, apa yang dilaporkan atau apa yang ditemukan. Itu karena pelanggaran itu kita menerima laporan atau kita mengadakan ada temuan, ada laporan berarti dari pihak luar, dalam hal ini orang yang sudah punya hak pilih, terus pemantau itu, terus juga dari peserta pemilu sendiri itu nanti kita kategorikan laporan masuk atau temuan masuk, kita kaji dulu, terus kita kumpulkan, kita cari syarat formil materialnya terpenuhi dulu apa enggak. Ketika syarat formil material terpenuhi, kita bahas di pembahasan, diplenokan, ini mau syarat enggak? Itu nanti kita bangun konstruksi hukumnya seperti apa, pasal yang dilanggar pasal mana, itu nanti di pembahasan. Ketika kok di pembahasan itu mengarah ke administrasi, ya kita tentunya kita selesaikan melalui mekanisme yang mengarah ke penanganan administrasi. Begitu juga pidana. Pidana kita kan ada di Gakumdu bahwa untuk dugaan pelanggaran pemilu yang berimplikasi pidana itu kan kita tidak sendirian. Ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan yang bernaung di bawah satu wadah bernama Gakumdu. Itu. Dan nanti di pembahasan itu kalau pidana kita karena sudah syarat formil materialnya sudah terpenuhi, kita registrasi. Baru kita kumpulkan untuk melengkapi berkas itu. Katakanlah kayak tadi sudah ada saksi, kita gali keterangan saksi sebagai alat bukti. Nanti bisa ditemukan di situ, katakanlah ada surat, ternyata dari keterangan saksi ada surat. Itu. Lah surat itu juga alat bukti. Ada video, rekaman video atau rekaman visual katakanlah ton video tapi rekaman suara gitu ada, itu bisa untuk memperkuat itu. Ya. Kemudian Pak, kemarin kan baru saja pemilu 2019 berakhir. Nah, bagaimana pelanggaran pemilu yang ada di Kabupaten Banjarnegara sendiri, Pak? Pelanggaran pemilu dalam arti yang ditangani atau bagaimana? Iya, yang ditangani, Pak. Ya. Sebetulnya gini, untuk penanganan pelanggaran itu ada yang kita duga administrasi, ada juga yang diduga pidana. Lah dalam penanganan itu ternyata tidak memenuhi unsur administrasi, katakanlah seperti itu, karena bukti-buktinya lemah, ada syarat yang tidak terpenuhi. Akhirnya kita tindak lanjuti gitu. Nah, terus ketika nanti tidak ditindaklanjuti, itu berasal dari laporan, si pelapor itu juga kita beritahu bahwa dari hasil kajian A, B, C, D dan seterusnya tidak apa yang saudara laporkan tidak memenuhi unsur. Itu bentuk pertanggungjawaban juga itu. Terus yang pidana pemilu, dugaan pidana pemilu itu terkait pelibatan Kades. Padahal Kades itu dalam undang-undang 7 itu, karena itu waktu itu pilpres pileg, itu salah satu unsur yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti itu. Nah, alhamdulillah itu dari kerja keras kita Bawaslu Banjarnegara bisa sampai inkrah, artinya bisa dibawa sampai ke pengadilan. Itu sudah
buat saya pribadi itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena selama ini rata-rata itu mentok di pembahasan. Atau bahkan baru kajian laporan saja sudah tidak memenuhi unsur. Karena pasalnya nggak bisa mengcover itu. Gitu. Iya. Kemudian nih Pak, selama Pak Teki menjadi seorang pengawas pemilu, apa sih Pak yang menjadi kendala dalam menangani pelanggaran pemilu Pak yang ada di Banjarnegara? Setiap aktivitas apapun pasti punya kendala ya. Khusus untuk pelanggaran kepemiluan ini, yang pasti itu ya, itu masalah regulasi, undang-undang. Undang-undang terlalu sering berubah satu, terus pasal-pasalnya juga kurang keras lah, kurang menggigit begitu loh. Katakanlah kalau untuk urusan pidana, dugaan pidana pemilu, ya sudah, itu pidana itu kan perbuatan orang per orang atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana. Nah, ketika kok di situ ada syarat administrasi, artinya dia ya masuk administrasi gitu. Katakanlah seorang terduga pidana pemilu harus tercatat di sini gitu ya, harus terdaftar di sini. Padahal untuk perbuatan yang telah dia lakukan itu masuk kategori pidana. Gitu. Artinya apa? Terganjal di situ, terganjal di masalah harus terdaftar di KPU lah, ini itulah. Padahal ini pidana. Ini kan pasal yang bertentangan begitu. Kalau memang harus terdaftar ya artinya administrasi. Nah, ketika kok melibatkan unsur-unsur yang dilarang dan itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana, apa juga harus administrasi. Nah, saya kira pasal itu yang ya perlu direvisi lah. Terus akan lebih baik antara aturan teknis dengan aturan-aturan menyangkut penanganan pelanggaran baik administrasi, etika maupun pidana itu dipisah, jangan satu buku. Gitu, jadinya enak gitu. Dan mekanisme kontrol antar pasal itu lebih mudah. Kalau di sini kan kadang lihat bukunya saja, kalau nggak biasa itu udah males, tebel banget gitu loh, tebel banget, dan kadang bahasanya itu terlalu abu-abu begitu. Itu satu. Terus ini namanya saja penanganan ya, artinya ada laporan, ada temuan ya. Pihak-pihak yang kita butuhkan keterangannya, katakanlah saksi atau saksi kunci, itu ketika kita panggil, itu nggak datang dengan beribu alasan. Masuk akal ya, tapi jujur kita nggak tahu. Gitu. Nah itu kendala-kendala. Kita bukan institusi kayak kepolisian atau kejaksaan ya, yang ada bisa punya kekuatan, bisa melakukan upaya paksa. Lah kita kan nggak punya. Lah ketika sudah dipanggil 3 kali secara pantas, secara layak, nggak datang, apa kita mau jemput? Terus dasar hukumnya apa mau jemput? Ya udah, mau nggak mau ya, karena kita nggak bisa ngambil keterangan ya gimana lagi? Itu. Lah wewenang-wewenang seperti itu mau diberikan atau mau diatur tersendiri, ya monggo, itu hak mereka yang di atas sana, kita kan pelaksana gitu aja. Itu kendala-kendalanya. Terus ketika ini dugaan pidana gitu kan, kita melibatkan 2 institusi lain, yaitu kejaksaan kejaksaan dan kepolisian. Nah itu kadang personel dari kepolisian atau personel dari kejaksaan itu kan mereka kan orang-orang sibuk ya, sementara personilnya sangat terbatas. Lah, padahal kita harus ngejar waktu, mereka juga sibuk, akhirnya kita menunda. Menunda, otomatis kita menyesuaikan dengan luang mereka. Tapi alhamdulillah selama ini pihak-pihak itu, pihak kepolisian dan kejaksaan proaktif dan enak. Tapi juga ada pernah kita menunggu gitu ya, sih nggak apa-apa, masih dalam batas kewajaran itu. Sekitar 2 jam, ya nggak apa-apa, monggo diselesaikan dulu, nanti kita kumpul di sini. Itu salah satunya itu karena melibatkan institusi yang lain itu.
Kalau memang mau benar-benar apa efisien, terus tepat sasaran, tapi ini juga butuh butuh ketersediaan SDM yang banyak gitu ya. Ya seperti mungkin strukturnya seperti di KPK itu. Jadi ketika orang dari pihak kepolisian atau pihak kejaksaan yang sudah masuk ke Kumdu diberi keleluasaan untuk tidak menangani perkara non kepemiluan. Artinya khusus pure di sini gitu. Itu mungkin seperti itu akan lebih efektif nantinya. Gitu. Ya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir. Okay. Harapan dan pesan Pak Tek ini untuk pemilu dan pilkada yang akan datang. Apa Pak? Ya semoga saja menjadi lebih baik dari hari ini atau kemarin-kemarin. Untuk menjadi lebih baik tentunya tanggung jawab semua pihak. Gitu. Pemerintahnya, pesertanya, penyelenggaranya, rakyatnya. Bahu-membahu semua. Tentunya itu dengan dasar regulasi yang benar-benar regulasi itu benar-benar mengatur dan bebas kepentingan seperti itu. Itu. Ya. Saya kira itu lebih efektif dan lebih memberi harapan kepada masyarakat. Oke, sahabat Bawaslu, dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Teki, semoga menjadi ilmu baru bagi sahabat Bawaslu sekalian yang menonton, dan ketika paham akan pelanggaran-pelanggaran pemilu, sehingga masyarakat bisa semakin turut aktif berperan dalam partisipasi pengawasan. Seperti itu. Terima kasih Pak Teki untuk waktunya sudah bergabung di Optimis pada episode kali ini. Saya Anissa beserta dengan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di Optimis episode selanjutnya.